Mengejutkan, alasan Sarwenda tidak menghadiri sidang perdana perceraiannya dengan Ruben Onsu pada tanggal 9 Juli. Dan kemarin, hal itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum Sarwenda kepada awak media. Selain itu, terungkap pula alasan Ruben melayangkan gugatan cerainya di mana mediasi antara pihak keluarga Ruben dan Sarwenda tidak kunjung berhasil. Lantas benarkah Sarwenda tidak hadir di persidangan karena tidak lagi berniat untuk melalui proses mediasi dengan Ruben dan ingin mempercepat putusan perceraian dari majelis hakim? Di tengah keduanya yang sama-sama sepakat bercerai, benarkah Ruben dan Sarwenda sudah 6 bulan belakangan ini pisah rumah? Lalu apa yang membuat kuasa hukum Sarwenda memuji sikap Ruben dan Sarwenda yang masih menjalin komunikasi secara baik demi anak dan mengutamakan kasih sayang kepada anak-anak di tengah proses perceraian mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Alasan pihak Sarwenda terkait ketidakhadirannya di sidang cerai perdana pada tanggal 9 Juli 2024 akhirnya terungkap. Dan kemarin, pihak kuasa hukum Sarwenda menjawab mengapa Sarwenda tidak hadir di sidang cerai perdana atau mengutus kuasa hukum. Memang pihak Sarwenda sengaja tidak hadir pada sidang perdana perceraian dengan Ruben lantaran isi gugatan sudah sesuai kesepakatan dan tidak ada satupun dari isi gugatan yang perlu dibantah dan diperdebatkan lagi oleh kuasa hukum Sarwenda. Sehingga menurut kuasa hukum tergugat, tak ada lagi kepentingan Sarwenda dan tim kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan. Menurut kuasa hukum Sarwenda, yang wajib hadir pada persidangan hanyalah penggugat, yaitu pihak Ruben Onsu. Tidak ditampik pihak Sarwenda bahwa ketidakhadiran mereka di sidang cerai akan mempercepat proses perceraian keduanya karena majelis hakim besar kemungkinan akan mengetok palu cerai secara fair stake. Agenda sidang hari ini pemanggilan terhadap para penggugat dan tergugat, dan kami dari pihak penggugat sedang menghadiri panggilan pertama dan tergugat tidak hadiri persidangan hari ini. Ketidakhadiran kami itu tentunya bukan tanpa alasan. Jadi setelah kami pelajari isi gugatan dari gugatan RO kepada klien kami, satupun tim pengacara sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat ya. Jadi semuanya sepakat bahwa memang gugatannya tidak ada yang kami bantah, ya, gugatannya tidak ada yang kami debat. Jadi dengan tidak adanya yang kami debat dan tidak ada yang kami bantah, artinya tidak perlu kami hadir di persidangan. Ya, jadi yang wajib hadir di persidangan adalah penggugat. Kami sebagai tergugat boleh hadir apabila memang kami punya kepentingan untuk mendebat isi dari gugatan. Saya pikir bukan mempercepat ya, tetapi nanti kita lihat aja hakim seperti apa. Karena gini, karena kan yang tadi saya bilang, saya sudah melihat gugatannya isinya tidak ada yang kami debat. Ya, kalau kami datang buat apa juga gitu. Karena tidak ada yang kami debat, ya sudah kami sudah terima dengan isi putusan, isi gugatannya gitu. Jadi ya sudah gitu. Ya kecuali isi gugatannya saya lihat ini salah, ini nggak benar, ini nggak benar. Nah, itu baru kami akan datang untuk bersidang. Tapi karena memang kita lihat isi gugatannya sudah seperti itu apa adanya, ya sudah, kami juga tidak akan datang untuk mendebat itu gitu. Jadi ya dengan konsekuensi suka nggak suka ya mungkin akan lebih cepat. Kuasa hukum Sarwenda juga mengungkap alasan mengapa pihaknya tidak memperdebatkan lagi terkait gugatan cerai Ruben Onsu. Pasalnya, poin gugatan cerai Ruben hanya berisikan tentang perceraian. Tak ada soal harta gono gini ataupun tentang hak asuh anak.
Sehingga menurut kuasa hukum Sarwenda, dengan isi gugatan yang seperti itu tidak perlu lagi ada yang diperdebatkan. Tapi karena isi gugatannya sudah kami pelajari bersama tim, tidak ada yang perlu kami debat, jadi kami rasa tidak perlu kami hadir di persidangan. Ya, kecuali nanti kami mendapatkan informasi ada perubahan terhadap isi gugatan. Kalau ada perubahan terhadap isi gugatan, kemungkinan kami akan hadir di tanggal 16. Ya, kami akan daftarkan kuasa kami. Tapi sejauh ini kami belum dapat informasi ada perubahan. Jadi masih tetap pada gugatan yang pertama, ya, yang awal itu. Jadi ya kami rasa dengan kami sudah lihat isinya dan tidak ada yang kami debat, kami tidak perlu hadir. Terkait isi gugatan, kami tidak bisa sampaikan ya di media karena itu ranahnya adalah ranah privacy, ya, privat, yang tidak bisa kami sampaikan, dan juga persidangannya kita bisa tahu juga persidangannya tertutup untuk umum, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nanti ini akan kita sampaikan setelah putusan. Ya, mungkin nanti pihak klien kami juga akan memberikan statement setelah putusan, ya, terkait harta gonogini, terkait anak, terkait kenapa harus Ruben yang menggugat, ya, kenapa nggak klien kami yang menggugat cerai, itu nanti akan kami jelaskan. Ya, prinsipnya klien kami sebagai istri sangat menjaga wibawa suaminya. Pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menjelaskan bahwa memang gugatan cerai Ruben Onsu kepada Sarwenda hanya untuk menyelesaikan hubungan pernikahan mereka saja. Pasalnya, dalam isi gugatan tersebut, Ruben sama sekali tidak mencantumkan masalah hak asuh anak dan juga harta gonogini. Tuntutan dari penggugat hanya memohon agar perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Sedangkan untuk menyangkut hak asuh, menyangkut masalah pembagian harta gonogini, itu tidak pernah dicantumkan di dalam petitum gugatannya. Apa yang sudah disampaikan oleh Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa memang perkara ini adalah perkara perceraian. Ya, jadi tidak bicara yang lain-lain terkait gonogini dan anak, tidak ada. Ya, jadi hanya perkara perceraian. Diakui oleh kuasa hukum Sarwenda bahwa meski kliennya dan Ruben Onsu sepakat untuk berpisah baik-baik, namun perpisahan tidak menjadi rintangan bagi keduanya untuk tetap memberi perhatian penuh terhadap anak-anak. Bila dilihat dari sosial media keduanya, Ruben dan Sarwenda seringkali membagikan postingan adanya komunikasi antara Ruben dengan anak-anaknya, juga Ruben dengan Sarwenda. Kondisi tersebut bahkan sampai membuat kuasa hukum Sarwenda memuji keduanya, sebab keduanya pun tetap menjalin hubungan baik demi kebahagiaan anak-anak mereka. Masih adakah kemungkinan antara Ruben dan Sarwenda untuk kembali rujuk? Benarkah Sarwenda, ibu dari 3 anak itu, kini bersiap menjadi single parent yang akan bekerja keras demi anak-anak, namun tetap menjaga quality time meski tanpa kehadiran Ruben? Kita bisa sama-sama lihatlah ya bahwa dalam proses yang ada ini mereka tetap foto sama-sama ya demi anak-anak. Jadi semua yang mereka lakukan adalah demi anak-anak. Jadi kalau memang ada orang lain yang memiliki masalah yang sama bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka meskipun orang tua punya perbedaan prinsip yang sehingga terjadi pertengkaran, tetapi anak tetap mereka bahagiakan. Jadi mereka tetap memberikan yang terbaik buat anak. Meskipun secara hukum sedang berproses, tapi mereka selalu memberikan yang terbaik buat anak. Dan ini saya sebagai lawyernya Sarwenda juga merasa memberikan acungan jempol lah buat mereka ya, sebagai kedua orang tua. Meskipun secara dewasa mereka bermasalah bersama lain, tetapi terhadap anak mereka kompak untuk tetap membahagiakan, memberikan yang terbaik buat anak. Yang penting sekali lagi saya akui bahwa mereka sebagai orang tua ini sangat baik, memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya, kita bisa lihat semualah, mereka tetap bisa saling support satu sama lain ya, terutama untuk anak. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga, dan sebagai paman fokusnya kepada ponakan-ponakan sih. Kalau ponakan kondisinya, Tania, good, very good. Senang, happy, karena
alhamdulillah sampai hari ini tidak kekurangan kasih sayang. Sama ayah main dogi, sama bunda bisa main cewek-cewek tuh kalau bikin kuku bilangnya apa? Nail art. Jadi ya tidak kekurangan apapun. Mengejutkan, alasan Sarwenda tidak hadir di sidang cerai perdana dengan Ruben Onsu. Lantas benarkah Ruben dan Sarwenda sudah pisah rumah 6 bulan belakangan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini sudah sampai di tanggal sidang mediasi. Rupanya sudah 6 bulan belakangan ini mereka pun pisah rumah. Meski demikian, komunikasi antara Ruben dan anak-anak serta Sarwenda masih terjalin baik dan apik. Meski demikian, kuasa hukum Ruben juga mengakui bahwa keretakan rumah tangga Ruben dan Sarwenda kini tidak menutup kemungkinan untuk kembali rujuk. Menurut Minola, kemungkinan apapun tetap bisa terjadi. Namun dirinya tidak mau banyak menjelaskan karena proses persidangan cerai masih bergulir. Sampai saat ini memang ya sudah pisah. Ya? Sejak kapan? Ya 6 bulan. 6 bulan? Ya. Apapun kemungkinannya ada ya, tapi makanya kita lihat nanti aja, pada waktunya kita akan kasih tahu semuanya. Nantilah kita sampaikan, tapi yang penting proses persidangannya akan berjalan terus dan sekarang seperti hari ini dan mungkin nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan di waktu minggu depan ya. Aduh, saya nggak pernah tanya ya, tapi kalau kita lihat kan mereka kelihatannya cukup harmonis saja ya. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun mengakui bahwa mengagendakan pemanggilan ulang atas penggugat dan juga tergugat yaitu Ruben Onsu dan Sarwenda untuk menghadiri sidang pada tanggal 16 Juli 2024. Sarwenda selaku tergugat wajib hadir agar proses mediasi bisa dilakukan. Jika Sarwenda kembali absen, maka pihak pengadilan tetap akan memutuskan perkara secara fair stake atau tanpa kehadiran tergugat. Minola sebagai pihak kuasa hukum Ruben belum bisa mengkonfirmasi apakah Ruben akan tetap hadir pada sidang perceraian yang berikutnya. Minola mengaku akan tetap mengikuti prosedur hukum acara yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu terkait perlu adanya mediasi. Sidangnya berjalan sebagaimana seharusnya dan infonya tergugat juga tidak hadir kan, jadi masih penggugat yang hadir. Waduh, nggak ada alasan ya, artinya kita nggak tahu alasannya apa, tapi tidak hadir aja. Kita akan lihat bagaimana persidangan di minggu berikutnya. Bukan tidak mau memberikan informasi, tidak mau menjelaskan, ya karena kan kebiasaan saya kan selalu terang benderang. Tapi memang untuk kasus ini kita ingin setelah semua masalahnya itu selesai, semua masalah itu jelas endingnya, kita akan memberikan informasi ke teman-teman, menjelaskan semuanya biar artinya teman-teman dan juga masyarakat jelas gitu apa yang terjadi. Semuanya kalau udah jelas apapun endingnya kita akan sampaikan. Menjaga semua prosesnya itu bisa biar berjalan dengan baik kan, toh sidang juga tertutup kan, apapun segala kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi nggak mau informasinya nanti nggak akurat gitu, karena semua bisa saja
masih proses lah. Minggu depan juga bisa kondusif seperti hari ini. Minggu depan itulah pemanggilan kedua terhadap penggugat dan tergugat lagi. Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 16. Kalau seandainya dia tidak hadir pada panggilan kedua, tentu majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat atau persten. Iya, jadi untuk dari tergugat juga diharuskan untuk datang karena panggilan keduanya. Terungkap pengakuan tim kuasa hukum Ruben Onsu bahwa kliennya dan Sarwenda sudah 6 bulan belakangan ini pisah rumah. Lantas, seperti apa pula kondisi Sarwenda pasca menjalani operasi plastik kecantikan di Korea Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Absen di sidang perdana perceraian dengan Ruben Onsu, Sarwenda rupanya masih dalam pemulihan pasca menjalani operasi plastik alias oplas kecantikan di Korea Selatan baru-baru ini. Ya, diungkapkan secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Sarwenda mengaku pasca melakukan operasi tersebut rupanya masih ada sebagian area wajah Sarwenda yang masih membengkak. Bahkan, Sarwenda mengaku sempat merasakan telinganya seperti mati rasa untuk sementara waktu. Hingga, Sarwenda juga menunjukkan bekas luka operasi dirinya yang terletak pada bagian telinganya. Tak hanya oplas, Sarwenda mengaku bahwa ia juga menjalani operasi pemindahan lemak untuk mengencangkan kulit wajahnya. Karena ia ingin kulit wajahnya selalu terlihat mulus dan juga cerah. Sarwenda mengakui bahwa saat menjalani operasi, dokter pun sempat mengalami kesulitan mencari lemak di tubuhnya untuk dipindahkan ke bagian samping wajah. Ini baru hari ke-15 by the way ya, ini baru hari ke-15 habis pindahin lemak gitu kan. Tapi kan emang ada pembengkakan dulu kan, jadi emang kayak kita harus adaptasi dulu gitu. Jadi ini juga masih ada biru, makanya tuh putih kan ditutupin biru gitu. Jadi ya baru 15 hari gitu, kalau misalnya orang komen-komen ya udahlah gitu. Karena kan segala sesuatu butuh proses, dokternya aja bilang 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Kalau sekarang udah redaan berarti ya emang orang kan beda-beda. Susah nggak sih make up habis pasca operasi sendiri? Make upnya susahnya karena di sini ya biru banget kan. Aku nggak begitu ahli buat nutupinnya, jadi ya kayak aku harus telepon makeup artis aku dulu gimana cara nutupin birunya gitu. Jadi ya itu doang sih kendalanya. Terus udah kayak gitu kayak rada ya namanya bengkak, gimana sih ya bengkak aja. Iya lagi sebelum berangkat emang kan kalau aku live itu emang ada jadwal sama brand ya. Jadi emang ada kayak kerja sama brand gitu pastikan. Jadi ya emang udah dijadwalin. Oh enggak, ini kemarin itu ini. Tapi ini jahitannya udah bersih. Nih, tadinya kan ada jahitan di kuping. Jadi kalau misalnya ditanya 3-6 bulan itu emang bener-bener harus nunggu sabar karena ini aja masih baal. Jadi kuping aku tuh nggak ada rasa. Selama liburan juga gitu sih? Iya bisa denger gitu. Jadi sininya ada rasa, bawahnya baal. Karena kan di sini jahitan nih. Jadi dia itu mindahin lemak sambil ditarikan kulitnya gitu. Jadi ya emang bener-bener ambil lemak dari bagian paha karena ternyata di perut nggak ada. Jadi dokternya udah mencari biasanya 1 bagian, ternyata aku diambilnya 3 bagian karena nggak cukup buat 1 muka gitu. Jadi ambil di sini dikencengin karena kan beda kalau orang kurus tuh justru kulitnya, kalau kulit itu justru nggak bisa diapa-apain kecuali kamu emang di lifting kan gitu. Jadi
ini jahit, tapi udah nggak begitu ada tanda. Maksudnya aku ini hari ke-15 karena dokternya benar-benar bilang 6 sampai 1 tahun ya kalau tandanya ya, kamu sabar-sabar gitu. Jadi nggak jadi pindah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.